Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Fajrul Amin Zamroni, NIM 21010120130162, akan mempresentasikan kasus 6, yaitu Southwest Regional Water Supply Project. Tugas ini adalah untuk memenuhi tugas rekayasa nilai kelas A tahun 2023 Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Baik, yang akan kita bahas pada topik kali ini adalah pendahuluan, latar belakang, deskripsi proyek, proposal PVE, dan kesimpulan. Kita masuk ke pendahuluan. Laporan ini berisi hasil studi rekayasa nilai proyek pasokan air regional Barat Daya atau SWR-WS diusulkan kepada Komisi Aliran Antar Negara sebagai bagian dari proses perencanaan di bawah Undang-Undang Penyelesaian Air Arizona atau AWSA 2004. Oke, untuk latar belakangnya, Kota Debing pada Kabupaten Hidalgo dan Gila Basin Irrigation Commission telah mengusulkan proposal untuk mengalirkan dan menyimpan air Sungai Gila yang tersedia pada Sungai Gila berdasarkan Arizona Water Settlement Act pada tahun 2004. Proposal UBIC ini terdiri dari penyimpanan dan kemudian pengalihan irigasi. Kemudian masuk ke pembahasan, kita akan meninjau studi proyek, kemudian membahas area fokus studi proyek, desain awal proyek, tim value engineering, dan metode studi value engineering. Yang pertama, tujuan studi proyek, yaitu meninjau ketersediaan air dan hasil dari EWSA Review Model Pengalian atau EWSA EIC dengan pengurangan aliran kekeringan, yang kemudian untuk menyediakan kisaran untuk hasil tahunan perusahaan dengan skenario perubahan iklim. Tujuan yang kedua yaitu review saat ini bahan sustain dan penilaian Biro Reklamasi atau BOR desain tingkat mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus. Kemudian mengidentifikasi konfigurasi komponen yang disukai, dan tujuan yang keempat yaitu merekomendasikan studi dan investigasi lebih lanjut. Kemudian kita lanjut ke area fokus studi proyek. Yang pertama, potensi tantangan teknis seperti sedimen, rembesan, desain struktur, pengalian, ketersediaan air, dan hasil air. Kemudian ada konsep struktur pengangkutan dan desain, struktur penyimpanan, dan persyaratan daya. Kemudian area fokus studi proyek yang kedua yaitu dampak kekeringan, yang ketiga dampak lingkungan, yang keempat mencari sinergi, yaitu misalnya pelepasan dari penyimpanan, penyaluran tenaga surya saat tidak memompa, dan lain-lain. Kemudian desain awal proyek. Desain awal proyek pada kali ini yaitu proposal desain awal dalam hal ini merupakan desain alternatif nomor 2, opsi 1 yang telah dibuat oleh Bohannon Huston yang dimuat dalam draft final preliminary engineering report. Kemudian tim value engineering berisi dari 8 spesialis teknis yang sangat senior ditambah juga seorang senior fasilitator teknik. Spesialisasi teknik dipilih berdasarkan kebutuhan teknis yang luas dan fokus area proyek. Tercantum seperti di bawah ini, yaitu konstruksi dan biaya, 2 struktur hidrolik dan alat angkut, 3 perizinan lingkungan atau AMDAL, 4 geomorfologi dan transportasi sedimen, 5 bendungan, waduk dan rekayasa geoteknik, 6 kelistrikan, 7 tunneling, 8 hidrologi pemodelan, dan 9 perhitungan biaya. Dan metode studi VE. Proyek ini menyesuaikan pedoman yang menggunakan 6 fase pekerjaan dalam bentuk diskusi kelompok dengan 8 spesialisasi teknis dan area fokus proyek. Peninjau memutuskan status proposal VE dengan memilih satu dari 4 cara berikut, yaitu terima alternatif yang diusulkan sebagaimana adanya, kemudian terima alternatif yang diusulkan dengan modifikasi, tolak semua alternatif yang diusulkan, atau tabel alternatif yang tertunda diusulkan untuk studi lebih lanjut. Kemudian proposal VE dalam studi value engineering terdapat 13 proposal usulan alternatif baik berupa penggantian, penambahan maupun pengurangan dari desain yang telah ada. Berikut pembahasannya. Yang pertama ada proposal VE nomor 01003. Deskripsi idenya yaitu mengumpulkan, gunakan, dan
perhitungan aliran permukaan dari anak Sungai Gila River yang mengalir ke sistem waduk penyimpanan air. Keuntungannya adalah sebagai berikut. Kemudian berikut juga perhitungan biayanya. Dan yang kedua, proposal VE nomor 01009 dan deskripsi ide menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air dari saringan masuk Kuanda hanya pada struktur pengalihan BHI melalui penguburan dan peninggian di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke Waduk Separ. Keuntungan konsep alternatifnya yaitu biaya konstruksi lebih rendah daripada terowongan sekitar 8% lebih sedikit. Kemudian memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui jalur pipa. Kemudian berikut perhitungan keuntungannya. Lanjut ke nomor 010011 yaitu memasukkan langkah-langkah konservasi air sebagai komponen proyek. Berikut perhitungan biayanya. Lanjut ke 01013 dengan deskripsi ide konsolidasi waduk paus dan sycamore ke dalam satu waduk yang lebih besar yaitu di Greenwood Ngarai. Dengan total keuntungan sebagai berikut. Kemudian ke proposal VE nomor 01014 deskripsi idenya hilangkan waduk Win dan tambahkan reservoir kedua di Spark Canyon. Berikut total keuntungannya. Lanjut ke proposal VE nomor 01015 dan deskripsi ide mengoptimalkan jumlah dan ukuran stasiun pompa yang diperlukan untuk damming persyaratan anggaran pengiriman SWRWS. Dan total keuntungannya sebagai berikut. Kemudian lanjut ke proposal VE nomor 01031 dengan deskripsi ide menggunakan saringan pemasukan pasif untuk menghentikan galeri infiltrasi kolam dalam kombinasi dengan saringan Kuanda pada struktur intake titik pengalihan Sungai BHI Gila. Berikut adalah total keuntungan yang didapatkan dari proposal VE nomor 01031. Lanjut ke proposal VE nomor 01048. Berikut adalah deskripsinya yaitu membuat saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai melewati waduk penampungan. Dan total keuntungan adalah sebagai berikut. Dan lanjut ke proposal VE nomor 010055 dengan ide untuk memodifikasi fitur pembuangan bendungan untuk memungkinkan kontrol suhu yang lebih baik dari pelepasan. Namun pada proposal kali ini tidak mendapat keuntungan. Kemudian proposal VE nomor 01060 dengan ide untuk menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk memberi makan yang rendah pompa tenaga kuda untuk waduk Win. Dengan keuntungan adalah sebagai berikut. Kemudian ada proposal VN 01062 dengan ide untuk menghubungkan ke sumber 115 kV dengan pada sumber tegangan 69 kV. Kemudian lanjut ke proposal 05004 dengan ide menghilangkan atau pindahkan konsep asli waduk sedimentasi dari hulu waduk off ke daerah genangan waduk. Berikut adalah total keuntungannya. Kemudian hasil studi VE, jumlah sederhana dari perkiraan penghematan dari proposal VE yang diterima adalah sebesar $106.514.430 setelah membuat penyesuaian untuk keuntungan yang tumpang tindih dengan tambahan $15.260.000 pada keuntungan dalam tabel. Kemudian kesimpulan pada proposal VE ini adalah estimasi biaya pada saat awal pelaksanaan studi VE adalah sebesar $641.356.000 termasuk desain kontingensi
dengan estimasi penghematan dari proposal yang diterima VE adalah sebesar 106.514.430 dolar. Setelah membuat penyesuaian untuk tumpang tindih tabungan dengan tambahan tabungan sebesar 15.260.000 dolar berasal dari proposal yang ditunda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.